Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di video ini kami akan membahas materi yang berjudul Kerangka Implementasi Filsafat Pendidikan. Materi ini akan mengulas bagaimana konsep filsafat pendidikan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Presentasi ini dibuat sebagai bagian dari tugas perkuliahan yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Mulyati Magister Pendidikan. Semoga pemaparan kami bisa menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami peran filsafat dalam dunia pendidikan. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Natasha Mulyadi dengan NIM 03, yang kedua ada Permati Indra Prayuda dengan NIM 05, yang ketiga ada Lina Nikmanda dengan NIM 019, yang keempat ada Mani Ulandari dengan NIM 23, yang kelima ada Diva Budi Kurniawan dengan NIM 050, yang keenam ada saya sendiri yaitu Bayu Yogimalatika dengan NIM 176, dan yang terakhir ada Kairunia Sari Hasnawati dengan NIM 177. Di dalam materi kerangka implementasi filsafat pendidikan, yang pertama kami akan membahas bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, pengertian kerangka implementasi filsafat pendidikan. Yang kedua, prinsip utama filsafat pendidikan Montessori, Froebel, Parkhurst, dan Freire. Yang ketiga, fitur implementasi dan karakteristik filsafat pendidikan menurut Montessori, Froebel, Parkhurst, dan Freire. Yang keempat, implikasi penerapan pemikiran keempat tokoh dalam konteks pendidikan kontemporer. Yang kelima, rasionalisasi filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran John Dewey. Yang terakhir ada bab 3 yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran. Abstrak. Pembelajaran ini mengulas bagaimana prinsip-prinsip filsafat pendidikan dari Montessori, Froebel, Parkhurst, dan Freire dapat ditetapkan dalam praktik pembelajaran. Montessori menekankan kebebasan bertanggung jawab, lingkungan belajar yang tertata, dan peran guru sebagai pembimbing. Froebel menekankan pendidikan holistik melalui kreativitas dan permainan. Parkhurst melalui Dalton Plan menonjolkan pembelajaran mandiri dengan kontrak belajar, laboratorium belajar, fleksibilitas waktu, dan evaluasi diri. Freire menekankan pendidikan dialogis, kesadaran kritis, serta pemecahan masalah untuk menghindari pendidikan pasif. Analisis menunjukkan bahwa keempat tokoh tersebut memperkuat paradigma pendidikan yang humanis dan berpusat pada peserta didik. Implementasi pemikiran mereka dapat mendorong pembelajaran yang aktif, fleksibel, dan sesuai kebutuhan perkembangan serta tuntutan sosial. Kerangka ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif, inklusif, dan transformatif. Selanjutnya bab 1, pendahuluan. Latar belakang pendidikan tidak hanya tentang mengajar, tetapi juga memahami bagaimana manusia berkembang. Karena itu, filsafat pendidikan menjadi dasar penting dalam menentukan metode, peran guru, dan lingkungan belajar. Montessori, Froebel, Parkhurst, dan Freire menawarkan pendekatan berbeda. Montessori dengan kemandirian, Froebel dengan permainan, Parkhurst dengan kebebasan dan tanggung jawab, serta Freire dengan dialog kritis. Gagasan mereka relevan bagi pendidikan modern yang menuntut kreativitas, kemandirian, kolaborasi, dan kesadaran sosial. Untuk menyatukan keberagam pendekatan tersebut, pemikiran John Dewey dapat menjadi kerangka integratif karena menekankan pengalaman belajar yang aktif dan demokratis. Makalah ini membahas prinsip-prinsip para tokoh tersebut, penerapannya dalam pembelajaran, serta bagaimana kerangka Dewey dapat membantu mengintegrasikan pendekatan mereka agar pendidikan lebih manusiawi dan sesuai perkembangan zaman. Rumusan masalah yang pertama adalah apa itu kerangka implementasi
filsafat pendidikan. Yang kedua, apa prinsip utama filsafat pendidikan Montessori, verbal, plaksus, dan free frame. Yang ketiga adalah bagaimana fitur implementatif dan karakteristik pembelajaran dari masing-masing tokoh. Yang keempat adalah apa aplikasi pembelajaran pemilikan keempat tokoh tersebut dalam pendidikan kontemporer. Yang kelima adalah bagaimana pemikiran Dewey digunakan untuk merasionalisasi dan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tersebut dalam praktik pembelajaran. Tujuan pembahasan yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian kerangka implementasi filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk menjelaskan prinsip-prinsip utama filsafat pendidikan menurut Montessori, verbal, plaksus, dan free frame. Yang ketiga, untuk menguraikan fitur implementatif dan karakteristik pembelajaran dari pendekatan masing-masing tokoh. Yang keempat, untuk menganalisis aplikasi penerapan pemikiran keempat tokoh dalam konteks pendidikan kontemporer. Yang kelima adalah untuk menggambarkan peran pemikiran John Dewey dalam merasionalisasikan serta mengintegrasikan berbagai pendekatan filsafat pendidikan tersebut ke dalam praktik pembelajaran. Kemudian kita masuk pada bab 2 pembahasan. Yang pertama, ada pengertian kerangka implementasi filsafat pendidikan. Kerangka implementasi filsafat pendidikan adalah pedoman yang menjembatani teori dan juga praktik, menjelaskan bagaimana gagasan filosofis tentang manusia, belajar, pengetahuan, dan nilai diterapkan dalam pembelajaran, kurikulum, metode, penilaian, serta peran guru dan juga siswa. Tokoh-tokoh seperti John Dewey, kemudian ada Paulo Freire, Carl Peters, Osmond, dan juga Crawford, serta Knight menegaskan bahwa implementasi filsafat harus tampak dalam praktik nyata melalui pembelajaran aktif, dialogis, reflektif, bermakna, dan selaras dengan tujuan pendidikan. Intinya, filsafat pendidikan tidak berhenti pada pemikiran, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang membentuk pengalaman belajar yang bermakna. B. Prinsip utama filsafat pendidikan Montessori, Froebel, Parkhouse, dan Freire. Yang pertama, Maria Montessori menekankan kebebasan yang bertanggung jawab, disiplin aktif, pembelajaran mandiri, dan penolakan terhadap hadiah atau hukuman. Guru membimbing, bukan mendominasi. Friedrich Froebel mengedepankan pendidikan holistik dan spiritual melalui aktivitas nyata seperti bermain, berkarya, dan bernyanyi. Anak dipandang memiliki potensi bawaan yang harus ditumbuhkan. Selanjutnya, Helen Parkhouse menekankan kebebasan belajar, tanggung jawab, belajar mandiri, dan kolaborasi antara guru dan peserta didik dalam sistem Dalton. Yang terakhir, Paulo Freire mengembangkan pendidikan dialogis dan kritis yang membebaskan menolak model Bank serta mendorong peserta didik menjadi subjek aktif yang mampu membangun kesadaran kritis dan mengubah realitas sosial. Fitur implementatif dan karakteristik filsafat pendidikan menurut Montessori, Froebel, Parkhouse, dan Freire. Maria Montessori, yaitu pendekatan Montessori menekankan prepare environment, yaitu ruang belajar dan fleksibel dan memungkinkan anak bereksplorasi mandiri. Guru berperan penting sebagai fasilitator yang mengamati perkembangan anak, bukan pusat informasi. Pembelajaran berpusat pada anak, menolak hadiah sampai hukuman, dan menekankan kebebasan bertanggung jawab, kemandirian, eksplorasi, serta motivasi intrinsik. Yang kedua ada Friedrich Froebel. Froebel menekankan penggunaan gifts, yaitu alat belajar konkret, dan occupation, kegiatan kreatif untuk mengembangkan anak secara holistik. Pembelajaran berpusat pada bermain, eksplorasi, kegiatan kreatif, dan hubungan dengan alam. Karakteristiknya meliputi anak sebagai individu aktif, otoksitas, kebebasan belajar, pengalaman langsung, suasana positif, penyelesaian perkembangan, dan fokus pada perkembangan menyeluruh. Helen Parkhouse, Dalton Plan menekankan belajar mandiri, kontrak belajar, dan fleksibilitas waktu.
Siswa mengatur sendiri kegiatan dan progres belajarnya melalui ruang kerja khusus, laboratoris. Evaluasi diri menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran belajar. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan pengarah utama. Karakteristik utamanya adalah otonomi, tanggung jawab, fleksibilitas, dan kolaborasi. Selanjutnya, Freire. Pendekatan Freire menolak pendidikan Beck dan menggantikannya dengan pendidikan dialogis yang setara. Pembelajaran harus relevan dengan realitas sosial peserta didik, mendorong kesadaran kritis, konsientisako, dan menjadi praktik pembebasan. Ciri utamanya ialah dialog, problem solving education, refleksi kritis, humanisasi, partisipasi aktif, dan orientasi pada perubahan sosial. Aplikasi penerapan pemikiran keempat tokoh dalam konteks pendidikan Maria Montessori relevan bagi pendidikan modern yang menekankan student centered learning menurut prinsip lingkungan belajar fleksibel dan peran guru sebagai fasilitator. Tantangan utamanya adalah budaya, reward, punishment, dan tuntutan guru untuk lebih kreatif serta observatif. Praksur memberikan dasar bagi model pembelajaran fleksibel, personalisasi belajar, dan manajemen waktu mandiri, relevan bagi pembelajaran era digital yang mendorong otonomi inisiatif serta evaluasi diri. Friedrich Verbal mendukung pendidikan holistik, pembelajaran aktif, kreatif, dan keterlibatan keluarga. Prinsip bermain, kegiatan kreatif, dan hubungan dengan alam selaras dengan kurikulum masa kini yang menekankan pengalaman nyata dan perkembangan menyeluruh. Freire mendorong reformasi pendidikan yang lebih dialogis, praktis, dan sensitif terhadap isu sosial, membentuk serta mendidik menjadi warga kritis dan agen perubahan melalui kurikulum kontekstual, diskusi relatif, dan pembelajaran berbasis masalah. Rasionalisasi filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran John Dewey. Prinsip utama, pendidikan harus berbasis pengalaman experiential learning, bersifat demokratis dan relevan. Dengan kehidupan nyata, peserta didik belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungan, berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah sebagai persiapan hidup bermasyarakat. Fitur implementatif, Dewey menerapkan learning by doing, pembelajaran berbasis proyek, diskusi, eksperimen, dan refleksi. Peserta didik berperan aktif, guru menjadi fasilitator, dan kegiatan belajar dikaitkan dengan situasi nyata agar bermakna dan aplikatif. Implikasi pendidikan kontemporer, pemikiran Dewey mendorong pendidikan modern menjadi lebih aktif, partisipatif, inklusif, dan kontekstual. Kurikulum dibuat berbasis pengalaman nyata dan isu sosial. Sekolah berfungsi sebagai ruang demokrasi dan agen perubahan sosial, bukan sekedar tempat transfer pengetahuan. Yang terakhir, bab 3 penutup. Simpulan, kerangka implementasi menjelaskan bagaimana gagasan filsafat pendidikan diterapkan dalam praktik pembelajaran. Kerangka ini menghubungkan teori dengan metode mengajar, kurikulum, dan peran guru, sehingga pendidikan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat dilaksanakan secara nyata di kelas. Montessori menekankan kemandirian lingkungan belajar terstruktur. Froebel fokus pada pendidikan holistik melalui bermain dan kreativitas. Paghus melalui Dalton Plan mengutamakan kebebasan belajar dan tanggung jawab. Freire menekankan dialog dan kesadaran kritis untuk membentuk peserta didik yang mampu mengubah realitas sosial. Montessori menerapkan lingkungan belajar yang disiapkan dengan baik. Froebel mengutamakan permainan dan kreativitas. Paghus menggunakan kontrak belajar dan fleksibilitas waktu, sementara Freire menggunakan dialog kritis dan pengalaman hidup peserta didik sebagai sumber belajar.
Gagasan keempat tokoh mendorong pembelajaran yang lebih mandiri, kreatif, fleksibel, dan kritis. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini yang menuntut peserta didik aktif, berpikir kritis, dan mampu belajar sesuai konteks kehidupannya. Dewey memadukan prinsip keempat tokoh melalui konsep belajar berbasis pengalaman, kerjasama, dan keterlibatan aktif siswa. Dewey menekankan pendidikan sebagai proses demokrasi yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga selaras dengan pendekatan Montessori, Froebel, Parkhurst, dan Freire. Yang terakhir yaitu saran, pendidik dan sekolah perlu menerapkan prinsip pendidikan secara fleksibel, sesuai kebutuhan siswa, bukan meniru secara kaku. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar aktif, menyenangkan, dialogis, dan mendukung kemandirian. Serta sekolah harus menyediakan ruang untuk eksplorasi, proyek tekstual, serta kegiatan siswa yang relevan dengan kehidupan siswa. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.